Dulur GKJ Wuryantoro. Saat ini kami tim dari Majelis GKJ Wuryantoro mempersiapkan diri untuk sowan Eyang Pujo Susanto sebagai pelaku sejarah berdirinya GKJ Wuryantoro. Beliau adalah salah satu tokoh yang hingga saat ini tersisa buat kita sowani. Kita nanti juga akan minta saran, nasihat terkait dengan hari ulang tahun GKJ Wuryantoro yang ke-92. Saat ini kami persiapan untuk menuju ke rumah beliau. Ikuti perjalanan kami. Mari kita berangkat. Ya. Tuhan memberkati. Dulur GKJ Wuryantoro, saat ini kita sudah sampai di rumah dalamnya Eyang Pujo Susanto. Kita akan melanjutkan agenda kita. Kita akan sowan. Kita akan menerima wejangan untuk anak putu GKJ Wuryantoro, supaya di hari ulang tahunnya yang ke-92 kita akan semakin kuat dan diteguhkan sesuai dengan tema kita bahwa GKJ Wuryantoro adalah pulih dan semangat untuk memasuki era pandemi COVID-19. Mari bersama-sama kita akan memulai wawancara kita di rumah Eyang Pujo Susanto, sesepuh kita pelaku sejarah berdirinya GKJ Wuryantoro. Selamat mengikuti. Sugeng sonten Eyang Pujo Susanto. Nggih, menika kawula wakil saking brayat warga GKJ Wuryantoro. Magepokan kalian badhe ambal warsa GKJ Wuryantoro ingkang kaping 9 pasipun minjing dinten Rebo tanggal 21 November tahun 2021 supados kawula sak brayat warga GKJ Wuryantoro menika pinderkan dening Gusti lan anggenipun badhe lumebet wonten ing masa pemulihan sasampunipun COVID-19 menika kaberkahan lan pulih jumbuh kalian temanipun GKJ Wuryantoro menapa menika? GKJ Wuryantoro bangkit, GKJ Wuryantoro pulih dari COVID-19. Nah, mila menika supados gegayuhan menika saged lumampah kanthi saliran prayogi wonten ing umur 9 umuripun GKJ Wuryantoro, panjenengan minangka sesepuh kawula nyuwun ngendika dumateng anak putu. Monggo Eyang Pujo Susanto. Pisan kula matur nuwun nggih nika. Wedal ingkang dipun paringaken dhateng kula. Gegayutan kalian ulang tahun GKJ Wuryantoro. Ngengeti menika gandeng wedal sak menika ngadepi badhe mengeti ulang tahun. Mila saking menika monggo-monggo kita sami nyawisaken manah ingkang saestu nyawisaken mekaten tegesipun pundi ingkang sekinten salah menika dipun leresaken lajeng sebab sejarah mekaten nggih mriku mungel mekaten mriku boten cocok sak pitutipun menika saged dipun leresaken mangke nggih senajan sampun pun damel terus kangge contoh saking pesaman sanes menika mekaten. Ingkang sepisan mangke ingkang dipun tekanaken kesanging kesamuan menika saged sempulur lan kejawi menika saged sami tumindak rukun. Rukun mekaten sak menika majelis menika saya dangu kedah sami dewasa. Tegesipun dewasa menika ngaten. Menawi jaman riyin menika asing pamulang lan ingkang dipun ulang menika asring sok geseh ngaten. Awit kathah para sedherek ingkang dipun timbali dados pamulang menika namung sipatipun sifat menapa duniawi. Nggih. Terus kula gelem ditimbali menika angger kula dipun tubasaken mobil malih. Menika
mekaten sing kelampahan mekaten. Awit saking menika ing mriki sampun ngantos nggih mekaten malih. Pungkasanipun ngaten lajeng sak menika mangke kula mung meling. Terus salajengipun saged sami tresna-tresnan meskipun ngaten. Terus ingkang nem kaliyan ingkang sepuh menika saged dados tunggal. Nggih. Wuryantara mangke saged mekaten. Ingkang nem saged ngaosi dhateng ingkang sepuh. Senajan toh menika mbok nahe perkawis ingkang kados pundi nggih kedah kasih ngaten. Lan mekaten ugi ingkang sepuh nggih kedah ngomong dhateng ingkang nem. Terus sampun ngantos pecah nek ning kutah kae moh bagi trimo khotbah betul lan sak itu cuma kula kinten kok terus menika kangge Wuryantara kirang niku saged mangke saged dipun candosi wonten ing salebeting pembinaan Kristen mangke mekaten. Ya panjenengan kula mekaten. Lajeng mila panjenengan kula namung rukun mboten wonten kalih. Dah sami rukun pundi sing salah benerke nggih. Sami gelem ngrumaosi yen iki kok ya kurang bener ngoten. Niku yen sampun sepuh sebab sepuh mekaten mula diarani wis akeh mangan uyah bape saged nimbang. Nemne manika nasihat. Berbuat karo hakikat niku mboten nimbang. Nek wong tuwa berbuat niku mangke pikirke niku dadane piye. Niku darani apa? Iso rendem ati kepiye iku dadane piye. Nek wong nom ya apa boleh buat tindakake wae terus nggih. Niku mekaten. Rasane ngaten. Ayo watak nom niku ngaten. Terus perkara mburi-mburi saiki sing penting lega atiku. Wong nom ngaten. Niku cara kadonyan. Ingkang sepinten kirang payugi monggo samipun tarik. Saged sami rukun. Wiwit saking sing nem nggih rumasana nem ngaosi dhateng ingkang sepuh. Kanten ugi ingkang sepuh ngrumaosi nek iki anakku. Nggih kudu tresnani piye carane dheweke duwe kekarepan. Mboten kenging dipun menapa pun tepang piyambak. Pinten nggih menapa penggelajaran napa mboten nggih. Nggih, Tanto. Teman-teman, usia ke-92 tahun adalah sebuah usia yang cukup, harusnya sudah dewasa, bahkan sudah tua. Namun demikian banyak kekurangan di antara kita. Dari nasihat-nasihat yang Pujo Santo, kita perlu melihat ke dalam dan kita perlu memperbaiki. So ini kita perlu mengucap syukur. Yang Pujo Santo berarti usianipun sampun pinten menika? Sampun menawi menika mangke tutup niki. Nggih. Nembe sangang dosa. Oh, sangat dosa. Nggih, di usia 90 tahun masih begitu segar ingatannya bagaimana dalam melayani Tuhan. Nggih, matur nuwun Eyang Pujo Santo, ular-ularipun salamipun. Nggih, GKJ Wuryantara tetap semangat, GKJ Wuryantara tetap bertumbuh GKJ Wuryantara. Nanti kita ke depannya akan mengingat saran-sarannya beliau ya. Saling mengasihi satu yang lain, yang muda mengerti posisinya, yang tua demikian juga mengasihi bawahnya. Selamat ulang tahun ke-92 GKJ Wuryantara. GKJ Wuryantara tetap semangat. GKJ Wuryantara bangkit. GKJ Wuryantara pulih dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, remaja pemuda yang kakung putri dimanapun berada. Hari ini kita GKJ Wuryantara berulang tahun yang ke-92. Ini semua boleh terjadi karena berkat Tuhan. Terlebih di masa pandemi virus corona ini, Tuhan senantiasa menyertai di dalam segala pergumulan kita. Oleh sebab itu, kita tetap semangat, tetap bersatu, tetap bersama-sama, saling berkomunikasi, karena bersama dengan Tuhan Yesus segala sesuatu akan indah pada waktunya.
bersatu kita hebat, bersatu kita semangat, bersatu kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berjuang bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Wuryantoro ke-92. Tuhan Yesus memberkati. Kami jemaat GKJ Wuryantoro Pepantang Salak kelompok Barat Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJ Wuryantoro yang ke-92. GKJ Wuryantoro bangkit, GKJ Wuryantoro pulih dari COVID-19. Tuhan memberkati. Amin. GKJ Wuryantoro Pepantang Salak kelompok tengah mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Wuryantoro ke-92. GKJ Wuryantoro bangkit, GKJ Wuryantoro pulih dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Pepantang Salak kelompok Barat Selatan mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJ Wuryantoro yang ke-92, 24 November 2021. GKJ Wuryantoro bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Jemaat tetap semangat karena dirawat. Senantiasa Tuhan memberi berkat. Shalom. Shalom. Kami warga Pepantang Salak Lombok Timur mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Wuryantoro ke-92, 24 November 2021. GKJ Wuryantoro bangkit dan pulih pasca pandemi 19. Jemaat senang, tenang, sehat, dan cermat. GKJ Wuryantoro semangat. Jemaat GKJ Wuryantoro Pepantang Mojopuro mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Wuryantoro ke-92. GKJ Wuryantoro bangkit dan pulih pasca pandemi COVID-19. Yes. Kami keluarga besar GKJ Wuryantoro Pepantang Gegamrejo mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Wuryantoro yang ke-92. Semoga GKJ Wuryantoro semakin maju dan berkembang. Tuhan memberkati. Sejarah GKJ Wuryantoro. 1. Pekabaran Injil di Wuryantoro. GKJ Wuryantoro merupakan buah dari pekerjaan sending reformer di wilayah Surakarta, atau menurut pembagian wilayah pada waktu itu termasuk dalam kekuasaan Mangkunegaran Surakarta. Wilayah kerja sending di Surakarta ini meliputi daerah Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Pekabaran Injil di Wonogiri meliputi Wonogiri bagian barat, timur, dan juga selatan. Ke arah selatan yaitu ke Wuryantoro, Manyaran, Eromoko, bahkan sampai ke Watu Sigar yang termasuk dalam wilayah Gunung Kidul.
Pekabaran Injil di wilayah Wuryantoro dan sekitarnya, yaitu Eromoko, Pracimantoro, dan Manyaran, bermula sekitar tahun 1925, di mana seorang utusan sending dari Surakarta, Bapak Atmo Wijoto, mendirikan sebuah sekolah rakyat sending dan merupakan sekolah yang pertama kali berdiri dan diberi nama Sekolah Rakyat Sending Eromoko, dan mengajarnya baru dimulai pada bulan Februari tahun 1925. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan pendidikan sangat berperan dalam persebaran dan perluasan Injil di daerah ini. Dari usaha Atmo Wijoto, selang beberapa waktu kemudian dapat diselenggarakan kebaktian pertama di Dusun Sumbergayam, Kelurahan Beloharjo, Kecamatan Wuryantoro, yang pelaksanaannya bertempat di rumah warga jemaat. Dengan diselenggarakan kebaktian itu, firman Tuhan pertama kali mulai diberitakan dan didengar. Seiring perkembangannya dari Klasis Surakarta, memberikan perhatian dengan mengutus seorang pendeta yang bernama Pendeta PH Van Eyck sebagai pendeta konsulen. Sekitar tahun 1926, diutuslah Bapak Petrus Duto Karyono sebagai guru Injil di wilayah Dusun Bongos, Kelurahan Pasean, Kecamatan Eromoko, dan dibantu oleh Bapak Torjo dan Bapak Wiro Prabulo yang juga menjual dan mengedarkan buku-buku Kristen. Demi memperlancar pelayanan dan perluasan pekabaran Injil, maka tempat ibadah yang terletak di Desa Sumbergayam dipindahkan ke Dusun Kenongo, Wuryantoro, dan menempati sebuah bangunan semi permanen yang digunakan sebagai sarana peribadatan. Pada tahun 1927, guru Injil Bapak Petrus Duto Karyono dialih tugaskan ke Jatisrono, maka guru Injil digantikan oleh Bapak Sastro Yono dari Banyumas. Tahun 1928 berdiri Sekolah Rakyat Kristen II yang terletak di Manyaran. Setelah Sekolah Rakyat Kristen I yang lebih dahulu berdiri di Eromoko. Sekolah Rakyat Kristen ini didirikan oleh seorang Demang yang bernama Ponco Wardoyo. Setelah mendapat sponsor dari seorang pendeta yang juga seorang dokter, yaitu Pendeta Dr. Van Andel, dan sekaligus ditunjuk oleh Klasis Surakarta sebagai pendeta konsulen kedua di wilayah Wuryantoro. Kemudian pada tahun 1929 datang seorang pendeta konsulen ketiga yang bernama Pendeta J.H. Baving, dan hampir bersamaan itu Bapak Sastro Yono kembali ke Banyumas sehingga tidak ada lagi guru Injil dan hanya dilayani 3 pendeta konsulen saja. 2. Perkembangan GKJ Wuryantoro pasca pendewasaan. Dengan terjadinya kekosongan tersebut, Klasis Surakarta mengadakan sidang yang kemudian memutuskan pendewasaan kelompok jemaat Wuryantoro menjadi jemaat dewasa yang bernama Gereja Kristen Jawa Wuryantoro atau disingkat GKJ Wuryantoro, dan pusat pelayanan di Dusun Kenongo, Wuryantoro. Namun tidak diketahui pasti waktu pelaksanaan sidang dan penahbisannya karena tidak ada dokumen yang dijadikan dasar. Terlepas dari penahbisan, persebaran Injil di Wuryantoro secara terus-menerus diperluas dan tidak terlepas dari peranan guru-guru Injil. Kedatangan guru-guru Injil yang silih berganti itu ternyata mempunyai peranan yang cukup besar bagi pekabaran Injil di wilayah Wuryantoro. Setelah Bapak Petrus Duto Karyono, Bapak Sastro Yono,
Demang Poncowardoyo, maka datanglah guru-guru Injil seperti Bapak Sudargo pada tahun 1936 sampai dengan 1937. Bapak Sunario Marto Suwekno tahun 1937 sampai dengan 1940. Bapak Sarkam tahun 1940 sampai dengan 1943. Bapak Sarkam ini kemudian dipanggil sebagai pendeta pertama di GKJ Wuryantoro. Oleh karena keadaan yang sulit pada masa penjajahan Jepang, pelayanan Bapak Sarkam terpaksa berhenti. Kemudian datanglah kembali Bapak Petrus Duto Karyono melayani sebagai guru Injil di Bongos, Pasean, dan Eromoko. Setelah penjajahan Jepang, muncullah wabah penyakit di daerah Pucung, Basuhan, dan Pasean. Lalu Bapak Wiro Prabulo yang waktu itu sudah ditetapkan sebagai pembantu guru Injil pada tahun 1947 melakukan pengobatan. Karena berkat serta pertolongan Tuhan, warga di daerah itu sembuh dari penyakit dan akhirnya bertambahlah para pengikut Kristus di daerah tersebut. Kemudian Bapak Wiro Prabulo mengadakan katekisasi setiap malam hari di rumahnya. Buahnya adalah pada tahun 1948 berdirilah Rumah Tuhan di daerah Pucung, tepatnya di Dusun Gundi. Dari tempat inilah kemudian terus berkembang pepantan-pepantan seperti Ule dan Tejo Sari. Tahun 1953 datang guru Injil dari Klaten, yaitu Bapak Kito Wardoyo yang bertempat di Bongos, namun kembali lagi ke Klaten pada tahun 1955. Tahun 1955, Bapak Atmo Madyono ditugaskan di Guni, Eromoko, dan Bapak Pujo Susanto di Sumbergayam, serta Bapak Supadi di Mokoharjo sebagai guru Injil. Pada tahun yang bersamaan dirintis pendirian SMP Kristen di Eromoko atas prakarsa dari Bapak Purwo Widakto dan kawan-kawannya. Melalui siswa-siswa SMP Kristen itulah Injil dapat terus berkembang. Seiring dengan perluasan pekabaran Injil yang semakin menyebar di wilayah Eromoko, maka Eromoko dianggap lebih strategis sebagai pusat pelayanan gereja. Oleh karena itu, pada tahun 1955, pusat pelayanan GKJ Wuryantoro dipindahkan di Eromoko dengan nama GKJ Wuryantoro di Eromoko. Pada tahun 1964, untuk kedua kalinya, GKJ Wuryantoro memanggil pendeta atas diri Bapak Kito Wardoyo yang sebelumnya pernah melayani sebagai guru Injil. Setelah Bapak Kito Wardoyo emeritus pada tahun 1974, GKJ Wuryantoro memanggil pendeta ketiga atas diri Bapak Pujo Susanto yang dulunya juga pernah sebagai guru Injil di Wuryantoro dan ditahbiskan menjadi pendeta pada tanggal 5 Juli tahun 1975. Pelayanan pendeta Pujo Susanto mengalami perpanjangan jabatan. Karena dengan masa pelayanan pendeta Pujo Susanto yang mengalami masa perpanjangan ini, maka dirasa perlu untuk mengadakan pemanggilan pendeta kembali. Dengan demikian, pada tahun 1994 dipersiapkanlah pemanggilan pendeta atas diri Dr. Andes Purnomo Hadi dan pentahbisannya diselenggarakan pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 1995.
Pelayanan yang dilakukan oleh Pendeta Dr. Andes Purnomo Hadi hanya berjalan selama 2 tahun. Pada pertengahan tahun 1997, beliau tidak dapat melanjutkan pelayanannya dikarenakan adanya permasalahan dengan sebagian warga jemaat dan adanya permohonan dari GKJ Pemalang atas diri Pendeta Dr. Andes Purnomo Hadi. Atas izin dari majelis gereja, beliau pindah ke GKJ Pemalang. Dengan demikian, GKJ Wuryantoro dilayani oleh pendeta konsulen dari GKJ Wonogiri atas diri Pendeta Suyati Hadi Nugroho. Dalam keadaan yang demikian, GKJ Wuryantoro merasa perlu untuk memanggil pendeta untuk kelima kalinya. Pada tahun 1998, Majelis GKJ Wuryantoro melaksanakan pemanggilan pendeta yang akhirnya membuahkan hasil. Bapak Sunu Prasetyo Sarjana Agama dari Sragen terpilih menjadi pendeta di GKJ Wuryantoro, yang kemudian ditahbiskan pada tanggal 9 bulan Juni tahun 2000 sebagai pendeta kelima di GKJ Wuryantoro dan masih melayani hingga saat ini. Dengan banyaknya jumlah pepantan yang ada, sementara pendeta yang dimiliki hanyalah 1 pendeta aktif, yakni Pendeta Sunu Prasetyo Sarjana Agama, dan 1 pendeta emeritus, yakni Pendeta Pujo Susanto, maka majelis gereja pun merasa bahwa perlu adanya penambahan pendeta. Maka sekitar tahun 2003 mengadakan pemanggilan pendeta atas nama Bapak Adi Kris Cahyanto. Akan tetapi ada permasalahan yang timbul dalam proses pembimbingan atas diri Bapak Adi Kris Cahyanto, yang kemudian mengakibatkan dirinya tidak dapat menyelesaikan proses pemanggilan pendeta yang ada di GKJ Wuryantoro, dan majelis gereja menyatakan proses pemanggilan pendeta diberhentikan. Proses pemanggilan pendeta di GKJ Wuryantoro terus mengalami hambatan, namun tidak menyurutkan semangat jemaat. Pada tahun 2008, terpilihlah Bapak Yehezkiel Prasetyo Adi Sarjana Sain sebagai pendeta GKJ Wuryantoro yang ke-6 dan ditahbiskan pada tahun 2009. Dengan demikian, GKJ Wuryantoro dilayani 2 pendeta aktif dan 1 pendeta emeritus. 3. Pemekaran GKJ Wuryantoro. GKJ Wuryantoro terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi semakin luasnya wilayah gereja yang mencakup 3 kecamatan, yaitu Wuryantoro, Eromoko, dan Praci Mantoro, dan jumlah jemaat yang berkembang dengan pesat. Supaya seluruh jemaat dapat dilayani secara efektif dan efisien, maka dirasakan perlu adanya pengembangan, yang artinya adanya pendewasaan gereja secara mandiri. Hal inilah yang menjadikan GKJ Wuryantoro melakukan pemekaran wilayah bagian selatan yang meliputi kecamatan Eromoko dan Praci Mantoro. Pada tahun 2015, GKJ Wuryantoro mulai melakukan persiapan, yakni dengan melaksanakan pelatihan mandiri baik bagian selatan maupun utara. GKJ Wuryantoro bagian selatan dengan 9 pepantan dan bagian utara dengan 7 pepantan. GKJ Wuryantoro berdiri pada tanggal 24 November tahun 1929 yang beralamatkan di Jalan Raya Eromoko Wonogiri atau Pepantan Eromoko, dengan memiliki 16 pepantan yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Eromoko, dan Kecamatan Praci Mantoro. Sejak tahun 2015,
GKJ Wuryantoro memekarkan diri menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah selatan yang berada di Eromoko, yaitu Pepandan Eromoko, dan wilayah utara berada di Wuryantoro, yaitu Pepandan Wuryantoro. GKJ Wuryantoro sekarang memiliki 7 pepandan yang keseluruhan berada di Kecamatan Wuryantoro. Berikut ini adalah alamat beserta tahun berdirinya pepandan yang ada di GKJ Wuryantoro. 1. Pepandan Wuryantoro berada di Wuryantoro Kidul, Kecamatan Wuryantoro, dan berdiri pada tahun 1929. 2. Pepandan Gudang berada di Dusun Gudang, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, berdiri pada bulan Oktober tahun 1967. 3. Pepandan Mojopuro berada di Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, berdiri pada tahun 1989. 4. Pepandan Banaran berada di Dusun Banaran, Desa Ngenuk Harjo, Kecamatan Wuryantoro, berdiri pada tahun 1994. 5. Pepandan Gedang Rejo berada di Desa Pulutan Kulon, Kecamatan Wuryantoro, berdiri pada tahun 2000. 6. Pepandan Salak berada di Dusun Salak, Desa Genuk Harjo, Kecamatan Wuryantoro, berdiri pada tanggal 7 Juni 2003. 7. Pepandan Sumbergayam berada di Dusun Sumbergayam, Kelurahan Genuk Harjo, Kecamatan Wuryantoro, berdiri pada tahun 2003. Dengan adanya pemekaran, maka pusat administrasi dan informasi gereja juga mengalami perubahan. Alamat sebelum pemekaran: Jalan Raya Eromoko Wonogiri, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, kode pos 57663, Jawa Tengah. Alamat sesudah pemekaran: Jalan Raya Wuryantoro Wonogiri, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, kode pos 57661, Jawa Tengah. Visi dan misi GKJ Wuryantoro. Visi: mewujudkan jemaat yang dewasa dalam iman sebagai bentuk saluran berkat bagi sesama. Misi: 1. Meningkatkan kualitas iman jemaat. 2. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi warga jemaat dalam bergereja. 3. Meningkatkan peran aktif gereja dalam bermasyarakat. 4. Meningkatkan kemandirian GKJ. Alamat GKJ Wuryantoro. GKJ Wuryantoro beralamatkan di Jalan Raya Wuryantoro Wonogiri, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, kode pos 57661, Provinsi Jawa Tengah. Email wuryantoro@gkj.or.id. Pendeta: GKJ Wuryantoro dilayani oleh seorang pendeta aktif yang bernama Pendeta Sunu Prastio, melayani sejak tahun 2000 hingga sekarang, dan dibantu dilayani pendeta emeritus atas nama Pendeta Emeritus Pujo Susanto.